Sekarang ini banyak banget orang dipecat, semua udah diganti sama yang namanya AI. Beneran berhasilkah AI ini nguasain dunia dan manusia bakal semakin punah dan digantiin sama yang namanya AI? Nah, udah banyak banget tuh yang bilang dan udah deh stop hiring human dan pakai AI aja jauh lebih untung. Dan bahkan di San Francisco udah ada juga billboard yang bilang stop hiring human, pakai AI aja. Takut nggak lu sama perkembangan teknologi AI ini? Dan cobalah simak video ini baik-baik biar lu tahu kenapa sekarang ini udah zamannya AI. Nah, sebelum lu tahu alasan dibalik kenapa AI bisa sampai gantiin kerjaan kita sebagai manusia, berarti lu harus tahu dulu potensi apa sih yang AI punya untuk saat ini dan masa depannya itu seperti apa. Dan seberapa kuat sampai-sampai kita ini sebagai manusia bisa digantikan sama AI. Segampang itukah kita digantikan? Let's take a look ke hal-hal yang deket dulu deh. Gue yakin lu pakai ini. Chatbot kayak ChatGPT, Google Bard, atau chatbot yang lainnya seperti DeepSeek yang baru-baru ini. Nah, ini udah familiar banget kan. Nah, chatbot kayak gitu aja udah bisa gantiin kerjaan manusia yang berhubungan sama customer service. Kalau lu kepo sama pertanyaan-pertanyaan dasar, lu bisa ngomong ke ChatGPT atau chatbot yang lainnya. Dan bahkan udah banyak perusahaan yang pakai chatbot buat balesin chat-chat orang buat misalnya ngeproses transaksi atau keluhan-keluhan secara umumnya itu seperti apa. Nah, gue sebutin aja, misal kayak Telkomsel nih, kita kasih contoh perusahaan Telkomsel. Itu pun mereka di dalam aplikasinya udah pakai AI buat ngebantuin orang-orang jawabin dari pertanyaan customer service-nya. Nah, mereka pakai Microsoft AI buat ngebantuin jawabin pertanyaan orang-orang tentang hal yang mendasar. Nah, banyak juga kok selain Microsoft AI. Ada juga kan sekarang yang lagi rame Meta AI yang ada di WhatsApp. Dan gak cuma di bagian customer service doang. Sekarang pabrik-pabrik industri banyak banget yang pakai robot buat gantiin kerjaan manusia. Gua ambil contoh perusahaan mobil kali ya. Kita kasih contoh aja kayak mobil Tesla sama Toyota yang sekarang udah pakai robot di industri mereka dalam skala besar. Kenapa kok mereka lebih milih robot ketimbang manusia? Simple, alasannya karena robot ini jauh lebih cepat, lebih akurat, dan dia bisa kerja lembur tanpa ada ngeluh-ngeluh kayak lu. Semua yang ketika diajak kerja lembur itu mintanya istirahat, mintanya cuti dulu lah atau apa kayak gitu. Nah, kalau robot itu dia nggak perlu istirahat. Sekarang gue tanya ke lu, siapa yang nggak mau pekerjaannya dedikasi full ke perusahaan sampai dia harus lembur dan nggak dibayar pun secara full time, dia tetap masih mau lembur gitu. Nah, kalau lu disuruh kerja tanpa istirahat, marah nggak lu? Simple itu aja. Pasti lu marah kan? Nah, kalau robot kan nggak bisa marah. Mereka mah ya disuruh kerja tinggal ngidupin on off-nya aja, dia on, udah dia kerja aja gitu. Dan dia nggak pakai istirahat. Dia istirahat ya ketika kita kepencet off gitu aja, dia udah istirahat. Asalkan maintenance-nya dia itu benar gitu. Dan ketika dia nggak benar maintenance-nya, ya pasti robotnya itu ya rusak. Oke, lanjut. Sekarang Tesla, Waymo, dan kendaraan otomatis di Amazon itu udah banyak banget yang pakai AI. Pernah lihat nggak? Mungkin kalau di TikTok atau di YouTube, lu mungkin atau mungkin Instagram lah, orang nyetir pakai mobil tapi dia cuma duduk aja dan mobilnya udah jalan sendiri dengan marka jalannya, dengan strip jalannya itu dia udah tinggal ngikutin strip yang ada di jalannya itu gitu. Atau sekarang ini udah ada juga taksi yang sekarang ya udah lu tinggal duduk manis, lu tinggal ngomong aja sama voice comment-nya, I wanna go to, maybe kita ngomongin ke pasar lah kayak gitu. Ya udah, pasar mana lu tinggal nyebutin, nanti dia secara otomatis dengan voice comment-nya dia akan ngarahin lu atau nganter lu sampai ke pasar itu gitu. Ya inilah yang namanya AI. Nah, ini ngebuat orang-orang itu sekarang gak terlalu bergantung sama supir manusia. Dan gak usah ngomongin tentang mobil deh, sesimpel layanan di hotel aja di Jepang, Singapura, China itu udah pakai yang namanya robot buat nganterin makanan ke kamar. Nah, ini nih mesti banyak banget ini video yang familiar. Di Hong Kong ketika kita pesen nih, kayak kita pesen Gojek atau kita pesen makanan di GoFood ya, bukan Gojek, di GoFood kita tinggal pesen makanan, nanti drivernya dia nganterin sampai ke lobby hotel, terus setelah sampai lobby hotel ditaruh di robotnya itu bisa nganterin sampai depan pintu
kamar kita di hotel tersebut. Gimana? Ya gimana manusia nggak digantiin sama yang namanya robot, bos, kalau kayak gitu. Nah, selain itu, kerjaan rutin di kantor aja sekarang udah bisa digantiin sama yang namanya AI. Ya walaupun belum semuanya ini bisa secara sempurna banget, tapi itu udah mulai kelihatan dan kedepannya pasti bakal digantiin. Dan AI udah bisa gantiin kerjaan kayak entry data, akuntansi dasar, bahkan sampai analisis hukum sederhana aja mereka bisa. Misal lu ada dokumen hukum, AI bisa ngebantu lu buat ngerangkumin isinya di dalam dokumen tersebut itu apa. Ya jangankan itulah, lu mau ngerjain skripsi aja, ada jurnal kan buat cari sumbernya. Nah, si AI ini bisa banget buat ngebantu ngerangkumin jurnal lu ini secara otomatis gitu. Udah semaju apa AI ini. Nah, kerjaan-kerjaan manusia udah bisa banget beberapa digantiin sama AI, dan hampir semua pekerjaan manusia itu sekarang bisa digantiin sama AI. Gimana? Lu merasa kalah saing sama AI? Nah, sekarang kita ngomongin data kalau kayak gitu. Nah, menurut laporan dari McKinsey Global Institute, sekitar 45% dari pekerjaan manusia itu bisa diotomatisasi pakai teknologi yang ada saat ini. Kalau dari contoh yang tadi gua udah sebutin, dari sektor industrial, administrasi, ini tuh angka pekerjaan yang bakal bisa digantiin sama AI itu cukup tinggi banget. Dan sekarang, apakah ini udah sebagai ancaman? Haruskah kita nyerah dengan AI? Ya udah, kita bodo amat, ya udahlah, teknologi berkembang, ya udah, gua kalau nggak bisa kerja ya nanti pemerintah yang bingung bakal cariin lapangan pekerjaan atau apa. Ya nggak kayak gitu, bos. Inti dari konten kali ini gitu. Intinya dari konten ini, ya lu gimana caranya ketika AI ini berkembang begitu pesat, ya lu harusnya yang bisa mengendalikan AI itu. Kayak kemarin konten gue sempat gue bahas, sosmed juga lu harus yang ngendaliin sosmed itu. Jangan sampai algoritma sosmed itu juga yang ngendaliin lu gitu loh, bos. Maka dari itu lu harus bisa ngendaliin AI ini sehingga lu nggak akan digantiin sama pekerjaan lu ini, nggak bakal digantiin sama AI. Nah, sekarang gue bahas tentang ternyata AI itu bisa ngebantuin lu. Nah, gue paham nih, AI aja bisa gantiin sebagai manusia. Tapi pernah nggak lu mikir ternyata AI ini juga bisa ngebantuin lu di dalam pekerjaan lu yang sekarang lu pegang. Nah, gue ambil contoh simpelnya aja. Kalau lu mau investasi, atau lu mau bikin bisnis, atau harus ada analisis data dan ngambil keputusan di pekerjaan lu lah gitu. Lu bisa riset sendiri. Tapi ketika lu riset sendiri, itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan panjang gitu. Tapi ketika lu manfaatin AI, itu bisa bantu lu buat analisis data dan ngambil keputusan, buat strategi pemasarannya, dan buat kemungkinan investasi yang oke seperti apa, itu jauh lebih cepat gitu. Nah, karena terkadang, jujur sebagai manusia, lu pasti ada kan yang kelewat atau kurang teliti lah. Nah, ini nih, AI bisa ngebantu lu biar bisa analisis data secara tepat dan akurat. Gua nggak akan bilang sih, AI ini akan bantuin secara full. Lu juga harus ikut andil dalam kerjaan. Karena biasanya kalau lu nggak jelas briefnya atau promptnya seperti apa, AI bakalan salah kaprah sama apa yang lu mau atau apa yang lu sampein. Dan akhirnya semuanya itu ya bakal, intinya hasilnya nggak sesuai apa yang lu harapin gitu. Nah, buat manfaatin AI, apalagi di perusahaan besar nih, pasti butuh orang yang maintenance juga, yang ngatur biar AI ini berjalan secara smooth, secara tanpa problem, dan membuka peluang lapangan pekerjaan baru dong pastinya dari situ. Maka dari itu tadi gue bilang AI ini nggak sepenuhnya buruk, tapi lu juga harus yang bisa mengendalikan AI. Nah, kalau lu lihat sekarang lowongan pekerjaan, banyak perusahaan yang butuh kayak AI trainer, data scientist, ya kan? Nah, biar apa? Ya tahulah, biar AI atau pemrograman yang dipakai dalam perusahaan itu jauh lebih akurat. Perlu orang juga buat baca dan ngelola data yang dikasih sama AI itu seperti apa. Nah, sebagai pengusaha, pembisnis, atau orang-orang yang megang perusahaan, lu pasti pengen karyawan atau pekerjaan yang ada di dalam lu itu jauh lebih efisien, tapi nggak ngeluarin banyak uang dan banyak gaji per bulannya. Ya istilahnya bisa ngurangin biaya operasional tiap bulannya gitulah. Ya awalnya pasti boncos dikit lah buat optimalisasi, intinya ya, tapi selanjutnya ini kita bahas selanjutnya. AI bakalan bantu lu sepenuhnya, tergantung dari lu nya aja. Bisa nggak lu manfaatin AI, atau malah AI ini yang bisa manfaatin lu gitu.
Ada sebuah studi yang memperkirakan kalau AI bisa aja nambah 15,7 triliun dolar ke ekonomi global di tahun 2030. Gila nggak itu angkanya? Cukup gede kan? Ketika lu nggak ambil andil dari situ, ya lu bakal ditinggalin sama orang-orang ini, ya lu bakal digantiin sama AI gitu. Nah, terus kalau kayak gini, jadinya AI itu sebuah ancaman bagi manusia atau bukan? Kan bisa gantiin kerjaan manusia. Sampai ada campaign Stop Hiring Human, Start Hiring AI. Ya tergantung. Menurut World Economic Forum, 85 juta pekerjaan bakal hilang akibat AI di tahun 2025 alias di tahun ini. Nah, sektor yang paling terancam manufaktur, transportasi, customer service, sama administrasi perkantoran. Terus kalau lu nggak bisa keep up sama AI, siap-siap lu bakal tersingkir sama kehadiran AI ini. Karena AI tinggal program, selesai, kelar lah gitu. Kalau lu nggak bisa ngelihat peluang, ya udah, lu bakal ditinggalin sama semuanya, atau lu bakal nggak dapat lapangan pekerjaan lagi. Nah, AI bisa gantiin lu juga gitu. Dan nggak cuma itu aja, kalau misal pun lu terlalu bergantung sama AI, lu bisa jatuh dan gagal karena semuanya akan kehubung sama teknologi. Kalau nggak ada backup, siap-siap dah lo. Akan ada tuh yang namanya, kemarin ya, pemerintah bisa dihack dan datanya hampir hilang. Nah itu kalau nggak hati-hati, nggak ada sistem keamanan selanjutnya, ya udah selesai. Nah sekarang kita, apa sih yang bisa diambil dari AI sekarang? Gue cuma mau bilang, AI ini pisau bermata dua istilahnya. Bisa membawa manfaat buat manusia, tapi juga bisa jadi ancaman buat manusia. Ningkatin efisiensi, ada peluang baru, dan beberapa kerjaan lu bisa jadi semakin mudah. Yang ngebantu banget lah ini AI gitu. Nah tapi kalau lu nggak bisa keep up sama AI, nggak tahu cara kerja AI, atau bahkan cuma hai doang dalam kehidupan lu saat ini, lu nggak memperdulikan perkembangan AI, ya lu bakal kelar dengan yang namanya AI. Kuncinya apa? Ya lu harus adaptasi sama coba lu belajar skill baru biar bisa keep up sama teknologi, lu bisa keep up sama AI. Ya minimal sekarang lu bisa baca data, lu bisa ngertiin cara nulis prompt itu seperti apa, lu bisa analisis data dari AI, lu pelajarin tentang, mungkin lu pelajari dari chatbot tadi kayak ChatGPT, atau lu dari DeepSeek atau apapun itu, ya coba lu pelajarin dari situ lah. Lu jangan males-males. AI ini juga banyak banget yang free, kayak di OpenAI itu juga free juga. Lu tinggal pakai juga bisa, tanpa lu premium itu juga udah bisa lu gunain. Ya intinya apa? Ya lu jangan males-males ketika lu pengen nggak ditinggalin sama pekerjaan lu dan lu nggak digantiin sama AI. Oke, ya udahlah. Thank you teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Gue Ida di sini signing out dan thank you.